kami Ibu Dewi, dan ini kami sebagai anggota. Mungkin itu saja dari kami. Untuk selanjutnya, mangga adik-adik sekalian, bila ada yang mau ditanyakan bisa ke Bu Ketua ataupun ke Ibu Humas. Ya, mangga, waktunya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi dari IKIP Siliwangi yang ada di Cimahi. Kami di sini untuk mewawancarai dari klaster batik Cijaduk. Mungkin pertanyaan yang pertama itu ada di tempat ini tuh adanya dari kapan? Mulai adanya aktivitas pembatikan itu mulai dari kapan? Oh, jadi cerita dulu ya sejarah. Nah, jadi sejarahnya gini. Kami itu ada pelatihan yang diadakan oleh UMKM Kota Bandung. Untuk apa? Untuk memperdayakan masyarakat mempunyai nilai yang disebut usaha. Betul. Tapi masyarakat itu melalui kecamatan dan kelurahan. Biasanya hanya untuk usia produktif. Ya, usia produktif itu dari 18 tahun sampai sekian ada batas usia. Tapi waktu kemarin kami dari 2016, bukan itu. Nah, itu dari 2018 pelatihannya. Kenapa sampai tertunda 2 tahun? Karena mencari usia produktif itu tidak ada yang muncul kan nenek-nenek terus nah, jadi yang 2016 itu angkatannya Bu Hani, jadi angkatan pertama. Ibu angkatan kedua dengan Ibu pertama. Nah, waktu itu pertama yang saya kedua dengan Bupati, dengan Bu Cucu, Bu Oneng. Nah, kemudian udah hadir. Pertama itu yang diharapkan 75 orang. Satu angkatan 75 orang. Terus berarti 2 angkatan 150 orang. Dalam perjalanan 2000 ketika Nin pensiun, Nin bertanya, ini kan udah mulai bukan Pak Lurah, itu ada pelatihan, bisa ikut pelatihan. Kenapa gitu nih? Inginlah ikutan. Nah, ingin ikutan aja. Oh benar. Untuk segala usia. Akhirnya masuklah yang usianya udah 40 ke atas, termasuk nih waktu itu ikut pelatihan 6, udah 60 kan, udah pensiun, lepas pensiun ikutan latihan. Sampai 2018 digabung nih semua angkatan pertama dengan kedua gabung mendapat bantuan. Jadi 2018 itu mendapat bantuan untuk setiap RW itu jumlahnya 23 juta ya? 47 juta. 50 juta. Ya kurang lebih 50 juta. Setiap RW. Per RW ya. Itu bentuk barang dan bahan. Nah, kalau dihitung untuk 10 RW berapa ratus juta yang dikeluarkan dan dikucurkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang penerima langsung itu RW, bukan pelatihnya, bukan yang dilatihnya, RW. Nah, akhirnya di mana nih dikerjakannya? Karena dikasihkannya ke RW, akhirnya di balai RW masing-masing, di balai RW masing-masing. Nah, kalau di balai RW masing-masing itu ada perwakilan. Kami di RW 1 di sini, Ibu di RW 11, Ibu ini 2 di RW 9, Ibu Nur di RW 13. Jadi ada 10 RW. Nah, bergulir waktu kan teh aya ya nggak mau bekerja kan nggak ada. Nin bahwa di RW 11 juga dengan keterbatasannya waktu kerjakan. Akhirnya Bu Hani gabung, Nin mau latihan ikutannya di RW 11. Ayo. Nah, akhirnya dengan begini Nin ikut ke RW 9, ikut ke RW, jadi ngeliling. Nah, akhirnya kita punya produk, ada pameran pertama ya 2018 masih pameran pertama di Cikutra. Itu pameran pertama di Cikutra. Setelah produk kita dipajang banyak dan pembeli juga antusias banyak yang beli, tiba-tiba biasa tuh ada seseorang, nggak usah disebutkan namanya, ini karena kan sejarah ya perjalanan. Akhirnya
mengatakan ini kan saya yang ngebimbingnya, saya yang ngebinanya. Batik Cigadung itu, KBCGN itu, Kampung Batik Cigadung itu, ini kan orang tua ya, loh rasanya nggak pernah ketemu dengan orang ini. Akhirnya berpikir, bertanyalah pada gimana ya supaya hak kita itu tidak diambil orang. Oh, harus punya nih surat-surat apa dulu nih, terus sudah punya nih daftarkan hak patennya, nah hakinya, oh gitu ya, tapi harus punya profil dulu. Akhirnya ini kan berpikir, wah udah aja Bu Hani kita bikin profil ya, ini enggak nih, kan ditanya tuh NPWP, nah kebetulan semua belum punya kan NPWP. Gimana nih bisa nggak nih NPWP ini dipakai? Aduh, tapi tetap udah NPWP udah ini masuk, tetap kan harus punya profil itu. Nah, bikin aja cari cerita gitu bahwa Kampung Batik Cigadung berdiri atas kerjasama UMKM Kota Bandung dengan kecamatan kelurahan, melatih kita, melatih ibu-ibu dengan tujuan meningkatkan ekonomi kerakyatan bla 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 bla. Nah, akhirnya punya visi misi, muncullah haki. Nah kan kalau udah ada haki, kita kan bisa, kata kamu ngaku-ngaku, kamu mau bayar berapa nih? Ini hak paten saya, nggak bisa kan? Nah dari situ kita baru, ayo, ya no udah ada haki, udah ada nih, kita bareng, kita cari tempat di mana. Nah karena waktu diwawancara ditanya tempatnya harus satu tempat, tidak boleh satu RW. Sebelum itu dari kami keluar, oh tempatnya kumaha Bu Hani, aku sudah di RW 01, kita menghadap dengan RW-nya. Nah alhamdulillah Pak RW 01 itu memberi support ke kita melalui Ibu Ketua. Nah terus ini dengan teman-teman ini datanglah ke Pak Lurah punten mungkin SK di penguat bahwa kami dari Batik Cigadung ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, disusunlah kepanitiaan. Itu muncul, kita ajukan lagi dengan profilnya ke HAM itu, ke melalui UMKM. Akhirnya KPM menyetujui bahwa ini hakinya turun tahun 2020 ya. Jadi berdirinya berdasarkan haki, hak paten kita intelektual kita diakui oleh yang berwenang, Industri Perdagangan 2020. Tapi kalau untuk dibentuknya mah 28 November 2018. Jadi kalau cerita orang jalan kaki dari RW ke RW cuma 2018, dan disahkannya 2020. Nah, siapa aja yang sudah kesini? Nah itu yang pertama kali kita mau ini itu adalah dari ITB, anak ITB yang semester akhir. Jadi membina kita bikin cerita apa, dan itu kedua kalinya ada lagi mahasiswa ITB yang bukan mahasiswa ITB lagi yang bawa orang dari Belanda itu. Nah dari Belanda, dan yang ikon pertama yang dibeli oleh negara Belanda ceritanya itu batik mawar. Ini dia ayah ini sudah akan produksi lagi belum, udah batik mawar. Akhirnya berkembang dari kita diajak pameran di Ciwok, terus di Asia Afrika, bukan ya, kita dapat tamu dari Jerman itu dengan Ibu Oden ya, Bu Hani waktu itu dari sekarang ada Kota Bandung. Bu Hani lagi pameran di Jakarta waktu itu, lagi pameran di Jakarta di mana, di GCC, tapi bawa batiknya cuma 3 buah jadi sampel aja, dia hanya memperkenalkan dan satu untuk ceritanya. Jadi visinya ada 5, melihat, meraba, melihat, membuat, melestarikan, menjual. Kenapa? Kalau melestarikan kita nanti larinya ke edukasi, karena kalau menjual pasti anak-anak seusia ini mahal.
bener-bener meser anu veteran ya tuh. Nah, ibu-ibu di sini ingin bahwa batik Indonesia itu sudah dikenal dunia kan. Nah, batik di Bandung Oke ini ada salah satu penunjang bahwa batik Indonesia itu tidak punah, malah masih ada. Nah, atau tebing-tebing masa batik Solo, Jogja, di Jogja di Bandung juga. Contohnya dengan warna yang coklat begitu, itu adalah warna yang gambaran atau contoh dari kerajaan Jogja. Dia kan selalu kalem gitu ya. Terus yang merah ini dari pesisir Cirebonan, yang putih juga apa? Kenapa warnanya berwarna variasi di Bandung? Karena kan Bandung itu kita masyarakatnya heterogen. Jadi kota Bandung adalah pilarnya Jawa Barat. Ya, pilarnya Jawa Barat itu Bandung. Segala macam budaya itu masuknya ke kota Bandung. Nah, budaya yang ingin dipertahankan di kota Bandung apa? Nah, budaya kebendaan, budaya benda, kemudian non benda kan gitu. Makanya Ibu ambil yang sejarah-sejarah. Contohnya itu angklung dengan Pasopati gambarnya. Ya, paling kan ibu-ibu nah itu akhirnya setelah menggambar begitu dicetakkanlah oleh BRI. Nah, kita ada bantuan dengan BRI. Nah, terus yang ke itunya batik Bandung Patra Komala. Nah, batik Bandung Patra Komala itu cirinya bunga, ya bunga yang selalu dihinggapi oleh dua burung petilan pokoknya burung dua asap di dalam ngumpul kata disebutnya simbol dari Patra Komala. Jadi kenapa Patra Komala? Karena di situ ada simbol mutualisme. Karena mutualisme apa? Simbol mutualisme. Jadi ngajar sini. Nah, saling menguntungkan. Jadi manusia, hewan, tumbuhan, manusia ibu menggambarkannya dengan batik. Nah, hewan dengan tumbuhan penyerbukan. Jadi jadi saling. Ibu dapat untung dari gambar dengan bunga itu bisa ngejual misalnya kan. Mereka di dalam alam semesta dibantu penyerbukan. Mereka dapat gitu. Jadi simbol-simbol kota Bandung itu antik. Tuh, itu jadi motifnya ikon kota Bandung dari bunga-bunga ambilnya ciri khas batik Cigadung. Nah gitu akhirnya Cigadungna naon aya bunga gadung barinnya oke masih bunga gadung gitu kan kebetulan saya itu. Nah ini motif kan karena kita kan orang Cigadung ya, jadi ini motifnya bunga gadung. Terus kita kan kecamatan Cibenying Kaler ada bunga bening. Nah ini ikon kecamatan Cibenying Kaler bunga bening Anu buat tenang gitu kan. Saya Anggur. Nah kalau ini ikon kelurahan Cigadung bunga gadung. Itu yang hitam itu Patra Komala. Jadi kita alhamdulillah kelurahan kecamatan udah dibikin motif batiknya bikin. Permulaannya 2018 gayanya nenek-nenek ini sudah punya hati, jadi neng lawan gambar yang semotif dengan kita punya apa nagih teh kan nagih teh terserah kita hak cipta tidak boleh kan gitu. Hargailah hak cipta orang lain gitu ya. Tapi sahawe mereka jual kenongin mangga karena tadi tujuannya edukasi. Kan edukasi mah siapapun yang mau belajar tentang batik mangga gitu ya. Dari mana permulaannya ngagambar batik? Jadi ngagambar batik itu apa saja yang ada di benak kita dituangkan ke dalam kain, kemudian kita tutup dengan lilin, diberi warna, itu sudah satu teori membatik. Enteng kan mengenal batiknya dengan alat apa sederhana mungkin itu canting sarung kompor ya. Lilin canting. Jadi kalau berpikir aduh nggak batik teh susah. Terus mau menanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kain batik? Kalau satu hari untuk satu kain
satu kain sehari 2 hari. Kalau misalnya cat bisa 1 hari, cuma untuk pewarnaan tergantung cuaca. Jadi gini, ada 2 sistem Pak. Kan nanya ya, Ibu berapa hari? Kita ada 2 sistem Kalau produksi. cat Di kita itu ada 2 sistem produksi. Produksi massal, produksi individu. Nah, produksi massal ngecap karena semua cat tidak disimpan di masing-masing di sini. Nah, ayo dinten ayeuna udah ngecat, cap bawa semua. Nah, nanti ke proses pewarnaan dengan penyelesaian itu yang kata Bu Hani tadi, waktu mau selesai sehari berarti cap langsung warna langsung kering, itu bisa 2 jam juga bisa selesai ya, kalau batik cat. Tapi kalau batik tulis dan dikerjakannya 3 dari cap, koyong gambar warnanya misalnya 2 atau 3, ini cap. Kalau yang ini yang Ibu pakai ini hanya 2 jam saja, 2 jam selesai. Tapi kalau misalnya ini kan ada 2 ya, ini kan ditutup dulu, ini ya nggak bisa sehari. nggak bisa sehari. Nah ini ya disebut produksi individu. Kan ini kan asalnya putih, warnanya putih. Terus dari putih ke pink ini. Nah dari putih pink ini kan diwarnaan. Sejam selesai udah kering, tutup lilin. Kalau tidak api, membeleber, disebut produk gagal. Kenapa yang menggagalkan? Ini anak mahasiswa yang itu kan Unpad kan, Bu boleh nggak Bu? Ini boleh. Nah, udah ini hasilnya. Nah, yang ini dikerjakan di warnaan sadaya menuju gaduh tamu anak kita. Ada sisa warna kan, lebar dipijen di warnaan. Ini berapa bulan? 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena ya itu setiap mau ayah misalnya mau pelatihan bawa ini bawa aja, sok belajar nutupan. Jadi saya nutup oh iya ngawarnaan. Ternyata mereka ngawarnaannya ngenutup kulilinnya gitu kan. Ini lilin yang ini lilin netes. Harusnya di ini dulu dihapus. Wah ini aja daripada kita itu lebar. Nah kan lebar pewarna kan itu lagi anak kita belajar di sini. Kalau misalnya bikin mah 1 hari juga bisa sih, 1 hari juga jadi. Kalau untuk cap, tapi kalau untuk tulis bisa 1 bulan. Gimana full atau lainnya? Iya, tergantung. Harus benar-benar santai, harus nggak punya ada anak Kan kecil. harganya juga memang mahalan yang tulis. Karena pembuatannya lebih lama. Iya. Karena Ada yang beli gitu. Gambar dulu kan pakai pensil dulu, kalau kamu belum bisa kan pensil dulu, pensil beres baru pakai cantik beres pewarna. Itu mending kalau harus warna, kalau banyak warna kan nanti nutup lagi pewarna lagi. Itu yang makanya yang orang tuh nggak ngerti itu kayak itu kan bukan batik cat atau tulis ya, yang merah itu printing. Karena kenapa? Itu kan banyak warna dengan rapi Banyak warna dengan Itu 1 kali printing. pekerjaan. Itu kalau printing kan bisa 1 roll itu kan bisa 1 hari jalan ya kalau pabrikan. Kalau kita kan nggak, 1 kain berapa hari gitu. Yang warnanya beda, Neng. Hasilnya juga bisa bisa dilihat. Ini ya. Nah, ini dengan ini beda. Iya. Di printing ada disebut dengan harga murah. Kalau ini kan juga sama. Makanya Ibu berapa harga misalnya ada perbedaan harga kan antara Iya. batik tulis dan batik cat. Nah biasanya kalau di sini bisa menjual sampai harga berapa gitu? Kalau untuk cap kita ngejual 200, 2,5 atau 300. Kalau tulis karena masih gambarnya nggak terlalu banyak, kita ngejual di harga 500, 600 juga ada. Tapi kalau untuk cat tergantung berapa warna. Kalau misalnya 1 warna kita bisa ngejual 200. Kayak ini. Kalau misalnya ada 2 warna tambah lagi 50.000. Karena setiap pewarnaan ada harganya ya beda-beda. Ini kan warna. Itu tuh per meter ya. Per meter kita ngejual 200 tadi 2 per 2 meter. 2 meter. Lebar 115.
kita menjual. Ada apa yang dari Belanda ya, yang Oh, dari iya. Belanda yang pertama kali yang internasional Ya. beli dari sini gitu. Iya. Apakah sampai sekarang masih gitu menjual ke internasional gitu? Kalau untuk menjual ke internasional kita tergantung pesanan ya. Kan waktu ada yang dari Malaysia juga ada. Terus kita pernah pameran di kedutaan Bulova ya. Tapi bukan kitanya, kainnya aja yang dibawa gitu ya. Untuk yang pembelian ada di luar. Terus kalau misalnya untuk ini mah kebanyakan mah masih di Indonesia sih. Tapi untuk keluar kita juga udah menjual. Kayak Malaysia, yang kemarin Belanda juga. Karena mereka yang datang, pasti kan yang datang belanja. Nah, tujuan wisata di Kota Bandung khususnya dan diterapkan di kota, bagaimana kita menaruh uang wisata, uang main itu habis untuk belanja di galeri kita. Itu. Tapi kalau untuk ini mah di Indonesia Kalau mah untuk banyak masakannya, sih ya. kalau Kayak untuk Bangka, Kalimantan. Sudah keluar Udah. provinsi gitu. Nah, kalau misalnya kan yang namanya bisnis atau yang seperti ini pasti ada hambatan atau kendala terbesarnya itu apa? Sebenarnya batik kendala Banyak. di modal, satu kita di modal gitu ya. Karena kan bikin batik nggak cukup, sedikit modalnya ya. Paling itu juga kalau 1 juta juga itu tuh bisa kita cuma dapat 3 ya, 3 kain ya Bu ya. Jadi itu ya tuh di modal, kedua di pemasaran. Kebanyakannya yang belinya kita banyak saingannya gini, banyak yang printing gitu. Kadang orang-orang kok yang ini murah, kok yang ibu mahal, nah gitu. Kadang orang kan nggak tahu yang namanya batik. Kualitasnya kan Iya. beda. Tapi alhamdulillah sih kalau untuk ini mah kita batik Cigadung alhamdulillah kita selalu lolos ya. Kayak kemarin ada undangan dari Sandiaga Uno, udah kita lolos, malahannya dari berapa ratus UMKM Kota Bandung masuk 20. Terus kayak Erick kan Pak Menteri juga kan beli ya. Iya. Beli malahan mah menterinya. Beli Pak Sandiaga Uno. Terus kita waktu itu diundang sama Erick Thohir ya. Di Erick Thohir, terus kemarin Pak Teten Mas Duki ya. Kita tadi Unpar ya. Diundang juga. Alhamdulillah. Kalau untuk dinas kita udah jadi binaan, dinas perdagangan, dinas pariwisata, dinas koperasi, udah jadi binaannya. Nah, kita udah lama ya jadi binaannya. Ya, banyak ya. Ya baik. Ibu terima kasih ya, penjelasannya sangat jelas sekali. Sudah menceritakan, sudah menjawab semua pertanyaan kami dengan sangat luar biasa gitu ya Bu. Terima kasih dan mungkin ya. Sama-sama.